Selamat sore, saudara. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang tugas dari mata kuliah Kristologi lanjutan, dan ini berupa sebuah jurnal ilmiah yang saya tulis dan berjudul Kristus dalam Kitab Yesaya. Jurnal ini ditulis untuk mempelajari Yesaya dalam beberapa tingkatan, saudara. Dan saya juga menganggap serius pesan-pesan historis yang terdapat dalam kitab Yesaya. Dan karena ini menjadi suatu hal yang penting, sehingga kita tidak belajar Kristus langsung dari Perjanjian Baru, tetapi kita bisa kembali kepada landasan utama pada Perjanjian Lama, karena itu merupakan bagian dari sejarah dan sudah terbukti di dalam rentang waktu yang sangat lama dan tidak bisa dibantah keabsahannya. Selanjutnya, saudara-saudara, jika kita bicara tentang kitab Yesaya, kita akan banyak berbicara tentang salah satu hal yang paling kuat yang diberikan oleh kitab Yesaya, yaitu tentang nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan penyelamatan umat manusia pada masa yang akan datang. Alkitab memiliki suatu sifat supranatural yang tidak bisa ditemukan di dalam kitab-kitab lain. Dan ini bukan saja mengenai apa yang dikatakan Alkitab tentang Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, tetapi lebih dari itu, Alkitab juga telah mencatat sebuah peristiwa masa depan, sebuah penggambaran keselamatan dunia yang di dalam Perjanjian Lama, peristiwa yang akan datang yang penggenapannya dilakukan atau dipenuhi oleh Kristus. Nah, di dalam teks Yesaya, Tuhan secara terbuka mengklaim sebagai satu-satunya pribadi yang menetapkan, yang menyatakan, dan yang menentukan masa depan dengan kekuasaan yang berdaulat. Satu-satunya yang membuat rencana yang tidak dapat digagalkan dan memiliki andil yang terbentang di atas segala bangsa. Nah, ini berbicara tentang nubuatan-nubuatan besar yang dicatat di dalam kitab Yesaya, saudara-saudara. Salah satu hal yang paling menonjol yang kemudian diperbincangkan di antara banyak orang, ya, mengenai bagaimana mereka membandingkan kebenaran menurut mereka dan juga tentang keselamatan yang menurut mereka lebih masuk akal dibandingkan dengan keselamatan dan kebenaran yang ditawarkan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, ini salah satu hal yang harus bisa kita jawab sebagai orang-orang percaya. Karena bagaimana kita bisa mengatakan bahwa iman kita adalah iman yang benar, dan bahwa juru selamat kita adalah satu-satunya harapan bagi setiap bangsa di atas muka bumi ini. Jadi bagaimana kita menelaah nubuatan-nubuatan ini menjadi sangat penting, dan bagaimana kita memahaminya itu menjadi sangat penting sehingga kita bisa mengenal Kristus dengan benar. Menurut konteks Alkitab yang tersedia, jika kita membaca di dalam kitab Yesaya bagaimana nubuatan itu dikatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda dan dia akan dinamakan Immanuel. Dalam beberapa tafsiran, Immanuel yang dimaksud, yang tercatat di dalam Yesaya ini, ada yang menafsirkannya itu adalah yang dimaksudkan dengan anak-anak dari Yesaya sendiri yang lahir dari istrinya. Ada yang bernama Shear-Yashub dan ada yang bernama Maher-Shalal Hasibas. Tetapi jelas bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konteks dari Alkitab ini. Dan mereka bukanlah Immanuel yang dimaksud sebagai bagian dari nubuatan dia akan datang. Ada beberapa penafsiran-penafsiran yang harus diperhatikan secara serius dalam hal ini. Secara tradisi, Perjanjian Lama cenderung menggunakan dua istilah bahasa Ibrani untuk bisa menjelaskan tentang siapa perempuan muda atau gadis muda yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Immanuel itu. Nah, kedua istilah tersebut, yang pertama disebut dengan Betula dan yang kedua disebut dengan Alma. Kedua-duanya
berarti tentang mempunyai arti yang sama, yaitu tentang seorang perempuan muda, tetapi Betula mempunyai makna khusus tentang perempuan muda tetapi yang sudah aktif secara seksualitas. Tapi sementara Alma adalah bicara juga tentang perempuan muda tetapi yang belum aktif secara seksual atau belum pernah dijamah oleh seorang laki-laki. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat konteks dari orang-orang yang mengartikan bahwa perempuan muda yang dimaksud itu adalah istri dari Yesaya sendiri, tentu itu tidak akan masuk akal, karena itu berlawanan dengan makna dari perempuan muda yang berhubungan dengan dalam nubuatan yang akan seorang perempuan muda yang belum pernah dijamah oleh laki-laki atau yang belum pernah aktif sama sekali secara seksual. Beracu pada kelahiran Kristus yang dikatakan di dalam Yesaya, nubuatan tentang pasal ini dipandang secara teologis itu bersifat double reference atau referensi ganda, yaitu maksudnya bahwa nubuatan ini mengandung dua penggenapan ganda dalam kurun waktu yang berbeda, yakni penggenapan yang bersifat presensia atau kekinian, sedangkan yang lainnya bersifat futuristik. Yang makna presensia ini dikaitkan dengan kelahiran dari kedua anak Yesaya yang bernama Maher Shalahasibas dan anaknya yang kedua yang bernama Sheryashub. Dan itu juga dikaitkan dengan keluarnya pemulangan sisa Israel dari pembuangan, dan juga berkaitan dengan tanda mengenai kehancuran aliansi Israel dan Aram di tangan tentara Asyur. Nah, sementara yang berkaitan dengan makna futuristik di masa depan itu menyatakan tentang perempuan muda yang ditujukan kepada Maria ibu Yesus dan anaknya yang dilahirkan yang bernama Immanuel ini. Nah, Immanuel ini mengacu kepada Kristus di dalam kalau saudara perhatikan yang di penggenapannya tercatat di dalam Matius 1 ayat 23, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Gagasan dan makna futuristik tentang Immanuel ini dinyatakan secara tegas oleh Kristus, saudara-saudara. Makanya kita mengenal istilah-istilah dan sebutan-sebutan predikat-predikat yang diberikan kepada Kristus, yang penggambarannya seperti yang digambarkan oleh Yesaya, yaitu bahwa dia disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Mesias disebut sebagai Bapa yang kekal bukan menjelaskan bahwa Kristus adalah Bapa seperti yang dimaksudkan di dalam istilah Tritunggal, bukan. Tetapi ini lebih menyatakan tentang otoritas dan kekuasaan Yesus sebagai Allah yang akan memelihara dan menyertai umatnya. Di dalam Yesaya 11, Yesaya mengatakan bahwa gambaran Mesias adalah dari keturunan Daud. Dan ini berbicara tentang satu kekuasaan dari dinasti Daud yang mengalami kemerosotan dan hanya tinggal tunggulnya saja yang masih besar. Nah, banyak pandangan-pandangan yang berkaitan dengan ini. Dalam beberapa referensi dari penulisan jurnal ini, saya juga mengutip dari beberapa buku yang mengatakan ada yang dikatakan di dalam buku yang saya pakai sebagai bahan untuk survei dari bukti-bukti sejarah ini, dikatakan bahwa Mesias yang dijanjikan tersebut itu berasal dari tunggul Isai. Tunggul menjelaskan tentang pangkal pohon yang masih tinggal sehabis ditebang. Nampaknya harus mengalami penebangan terlebih dahulu keluarga Daud sebagai keturunan Isai. Baru kemudian keluarlah tunas baru seperti yang dimaksudkan, yaitu raja yang takut akan Tuhan, sebab Tuhan ada padanya. Dan penggambaran itu dicatat di dalam Yesaya 11 ayat 23. Dalam beberapa referensi buku yang lain juga dikatakan bahwa raja-raja keturunan Daud yang lama itu harus mengalami kematian lebih dahulu sebelum raja baru ini yang dikatakan Immanuel ini muncul, karena merupakan makhluk surgawi dan bukan sekedar manusia biasa, karena roh Allah ada padanya. Nah, ada banyak tanggapan-tanggapan mengenai hal ini, tetapi saya mau kita
melihat bagaimana penggenapan ini terjadi di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, belum pernah ada manusia di bumi ini yang di dalam sejarahnya hidupnya pernah dinubuatkan seperti Kristus. Juga tidak ada pemimpin-pemimpin atau pribadi manapun yang sebelum kelahirannya telah diberitakan yang mempunyai sifat-sifat ilahi yang sudah dimiliki sejak kekekalan masa lampau, yaitu sebelum penciptaan dunia. Dan ini dicatat di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Nah, mengenai hal ini hanya Kristuslah yang dekat dengan apa yang dimaksudkan di dalam nubuatan-nubuatan itu. Tidak ada pribadi lain yang bisa menggenapi seperti apa yang dikatakan di dalam nubuatan-nubuatan ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau melihat Yesaya secara lebih dalam, kita akan sendiri melihat bagaimana penggenapan itu secara penuh dan digenapi di dalam Kristus. Ada beberapa konklusi penting yang saya ambil dari referensi buku yang saya pakai untuk menulis sebagai bahan untuk jurnal ilmiah saya ini. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Dr. Welly Panden Solang tentang Kristologi Kristen. Beberapa konklusi yang saya temukan itu yang dikatakan dalam buku ini mengatakan begini. Pertama, ini adalah 5 konklusi penting yang mesti kita perhatikan. Jadi pertama, dikatakan bahwa Kristus telah mengorbankan seluruh hidupnya secara sempurna sebagai korban penebusan yang sempurna, sehingga tidak diperlukan lagi korban-korban lain untuk ditambahkan kepada Kristus atau setelah Kristus sebagai kesempurnaan dari pengorbanan itu. Konklusi yang kedua, dikatakan bahwa ia telah menyatakan karakternya yang sempurna di dalam konteks sebagai korban santapan, sehingga ia rela menanggung segala bentuk hinaan dan penderitaan. Nah, konklusi yang ketiga dikatakan melalui korban perdamaian, Kristus membawa korban penebusan dan pendamaian manusia dengan Allah. Kalau saudara-saudara perhatikan di dalam kitab Ulangan, di sana ada bicara tentang uang penebusan dosa. Nah, inilah penggambaran itu dilakukan, digenapi oleh Kristus sendiri. Konklusi yang keempat mengatakan bahwa korban penebusan dosa, Kristus telah membayar lunas seluruh kesalahan dan pelanggaran umat manusia. Itu beberapa pasal dari konklusi ini dicatat di dalam pasal Yesaya ayat pasal 53. Dan pada konklusi yang kelima, saudara perhatikan, dalam korban tebusan ia rela mati untuk menghapus dosa seluruh manusia di dunia ini. Nah, melalui konklusi ini sejajar dengan apa yang dapat kita temukan di dalam Matius 8 ayat 17. Salah satu contoh dikatakan bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Pengorbanan dan kematiannya menyebabkan manusia diselamatkan dari kuasa dan upah dosa, sehingga setiap orang yang ditebus dapat hidup untuk kebenaran. Roma 6 ayat 2 dan 13. Jadi inilah salah satu ulasan singkat dari jurnal ilmiah yang saya tulis mengenai Kristus di dalam kitab Yesaya. Ini adalah salah satu kitab yang berbicara tentang nubuatan keselamatan di masa depan pada perjanjian lama yang kemudian digenapi di dalam perjanjian baru melalui kelahiran Kristus dan melalui karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya berharap tulisan ilmiah ini dapat melengkapi kita bersama untuk belajar mengenal Kristus dengan lebih baik, dengan lebih lengkap, melalui satu landasan sejarah yang tercatat di dalam perjanjian lama. Kiranya ini memberkati kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.